Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Dekan Fakultas Agama Islam Pak Dr. Andes Mukhtar Arifin Soleh MLib beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Muhammad Farhan SPDI Eshum MPDI selaku pemateri siang hari ini. Baik, pada pertemuan kali ini akan membahas salah satu ulama Nusantara, melanjutkan yang yaitu Kiai Haji Bisri Mustafa. Sedikit tentang Kiai Haji Bisri Mustafa. Siapa sih yang nggak kenal dengan kiai tersebut? Ya, salah satu kiai besar juga di negeri ini. Beliau juga adalah romo ataupun ayah dari Kiai Haji Mustafa Bisri atau yang biasa disebut Gusmus. Nah, Kiai Haji Bisri Mustafa ini adalah seorang ulama, seorang kiai, juga seorang politisi, seorang penyair. Pokoknya kecerdasan beliau itu hampir menyeluruh di macam-macam bidang. Dan beliau adalah pendiri pondok Nah, itu yang sekarang diasuh oleh Gusmus, dan track record beliau zaman dulu setelah pada masa-masa masih penjajahan sangat besar. Mungkin untuk kelanjutannya kita bisa mendengarkan penyampaian dari pemateri kita pada siang hari ini. Untuk Bapak Farhan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Namanya? Mas Irwan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan bitawli wa fadli wal irsan wa faddala dinana ala sairil adyan. Salawatullahi wassalamuh ala man khuluquhul Qur'an sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdha, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung beserta seluruh jajarannya, Bapak Wakil Dekan 1, 2, dan seluruh Bapak Ibu Kaprodi dan Sekretaris Prodi. Tidak lupa pula kepada sahabat-sahabat sekalian yang hadir pada kesempatan siang hari ini secara luring. Ini merupakan calon-calon mercusuarnya FAI ya. Ini luar biasa nggih. Saya lihat ada dari Ormawa, dari Ketua BEM nggih. BEM atau PLM? BEM, Presiden BEM ikut hadir ya, luar biasa ya. Kemudian juga dari mungkin PLM, HMJ dan seterusnya, dan juga yang tidak kalah pentingnya, saya didampingi oleh sahabat Irwan yang insya Allah nanti kita akan sama-sama berdiskusi. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, sahabat yang berada di balik layar ya, sahabat Muammar, Kang Muammar, tidak kelihatan tapi cukup penting keberadaannya ya. Baik, sahabat sekalian, alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Pada kesempatan siang yang mulia ini, yang kita sebut di hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, ataupun pimpinan daripada hari itu adalah hari Jumat. Maka apapun itu pasti ada pimpinannya. Kalau hari itu hari Jumat, kalau bulan itu bulan Ramadan.
Kalau malaikat pimpinannya malaikat Jibril. Jibril. Kalau nabi pimpinannya adalah, Nabi Muhammad. dan termasuk ulama, salah satu termasuk yang berada di garda terdepan, ulama Nusantara yang memiliki kiprah yang cukup luar biasa di dalam baik itu keilmuan ataupun bahkan perpolitikan, itu adalah Kiai Haji Bisri Mustafa, yang nanti kita akan coba untuk membedah terkait dengan bagaimana biografi beliau, kemudian perjuangan beliau sampai kepada dinamika keilmuan yang sudah beliau torehkan. Karena ini merupakan ulama Nusantara yang patut menjadi sebuah inspirasi bagi kita. Kaitannya sahabat sekalian ini sebagai generasi-generasi khairah ummah yang tentu punya dua karakteristik, dan ini saya kira nanti hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Mbah Bisri Mustafa, yaitu dalam aspek peningkatan kapasitas keilmuan berupa Iqra, dan juga terkait dengan penguatan kapasitas diri, yaitu terkait dengan ubudiyahnya. Salawat salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri toladan yang mulia dan agung. Mudah-mudahan kita sekalian akan mendapat syafaatul uzmanya min yaumina hadza ila yaumin nahdha, amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai, mari di dalam tradisi kita mengedepankan kebarokahan di dalam ilmu. Oleh karenanya ketika kita mau mengkaji satu kitab tertentu, maka kita awali dengan hadharah, kirim Fatihah kepada beliau muallif kitab misalnya. Dalam konteks kita mau mengkaji terkait dengan ulama, maka mari memberikan Fatihah ila hadratin nabiyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa dhurriyyati wa ali baiti ajma'in, wa nakhusu khususan ila Kiai Haji Bisri Mustafa wa muassasah Jami'ah Sultan Agung ahlina wa alaikum fi hadzal majlisil mubarak. Farallahu dhunubahum wa satara ayubahum wa yu'li darajatihim. Syaulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, Nusantara ini kalau kita cek, itu ternyata memang luar biasa. Segi luar biasanya itu, para ulama-ulamanya itu tidak kalah dengan ulama-ulama internasional. Kalau zaman dulu ada misalnya Syekh Muhammad Yasin Isa Al-Fadani, itu beliau juga termasuk ulama yang cukup terkenal. Bahkan ketika beliau itu di Mekah Al-Mukarramah, itu beliau menjadi guru di Masjidil Haram. Beliau ini berasal dari wilayah Sumatera. Bahkan beliau ini terkenal juga kasyaf, di mana kasyafnya itu ada cerita dari Profesor Dr. Said Aqil Husain Al-Munawwar bahwa beliau itu sempat menemukan sebuah pertanyaan hadis yang cukup sulit. Maka kemudian beliau bertanya kepada Syekh Muhammad Yasin Isa Al-Fadani, ulama Nusantara dari wilayah Sumatera itu, dan ternyata malam harinya beliau dawuh ngendikan bahwa sudah kepanggih dengan Rasulullah dan ditanyakan terkait dengan perihal hadis yang ingin ditanyakan. Ini luar biasa. Jadi ulama-ulama Nusantara itu luar biasa. Kita bergeser misalnya kalau di wilayah Jawa, banyak sekali ulama-ulama yang kita kenal. Dari mulai ulama-ulama yang berkiprah sejak awal sampai kemudian era-era yang agak kontemporer. Maka sebut saja salah satunya ada Kiai Haji Bisri Mustafa. Tentu kita familiar sahabat sekalian terkait dengan nama Gusmus. Gusmus ini Kiai Haji Mustafa Bisri seringkali tidak hanya menjadi idola bagi para orang-orang yang sudah sepuh,
tetapi beliau menjadi idola generasi-generasi milenial juga. Sebab pemikiran yang ada, kemudian juga hasanah daripada torehan tinta emasnya yang bisa dipakai sampai sekarang. Bahkan beliau itu sempat dimintai untuk berkenan menjadi yaitu Rais Am PBNU saat itu. Tetapi beliau dengan kemuliaan hatinya, beliau menyatakan bahwa berterima kasih, tetapi beliau belum siap dalam ranah apa? Karena itu merupakan hal yang cukup sulit untuk dilakukan. Di tengah yang lain kadang berebut, tetapi beliau dengan kearifan yang luar biasa, rela untuk meletakkan jabatan itu demi untuk keutuhan semuanya. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah ayahanda dari Gusmus, yang mana nanti kita tidak sekedar hadir di majelis ini, baik yang luring ataupun daring, tetapi bagaimana kita mencoba mendapatkan kebarokahan dari manaqib yang sudah ditorehkan di dalam sejarah kehidupan Mbah Bisri Mustafa. Sahabat sekalian, berbicara tentang Mbah Bisri Mustafa, tentu ingatan kita akan menetap ke wilayah Jawa Tengah. Tepatnya adalah di wilayah Rembang. Mungkin sahabat-sahabat yang berada di wilayah sekitar Rembang tentu sudah tidak asing dengan kondisi Rembang. Saya itu kalau pergi ke Rembang, itu rasa-rasanya fenomena itu berubah ketika kita itu masuk ke wilayah alun-alun itu. Bahkan kemudian alun-alun masuk ke kanan lagi sampai mendekati satu pesantren yang yang sangat terkenal ya, yang sekarang itu diasuh oleh Mbah Gusmus ya, Gusmus. Apa namanya pesantrennya? Rawdatul Tolibin. Hawa auranya itu sejuk, enak, digunakan untuk belajar, digunakan untuk berselancar di dalam dunia akademis, khususnya di dunia pesantren. Yang jadi pertanyaan adalah, kalau sekarang banyak pembesar yang berasal dari wilayah Rembang, bahkan juga keponakan beliau, bahkan juga masih saudara beliau, bahkan putra beliau, kita sebut saja Gusmus yang sangat terkenal itu. Kemudian yang sekarang menjadi ketua umum PBNU, yaitu beliau juga masih keponakan daripada Kiai Bisri Mustafa. Kemudian yang menjadi Menteri Agama Republik Indonesia, ini juga masih ada hubungan saudara kerabat dengan beliau. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian dinamika keberhasilan para keturunan di orang yang hebat, adakah korelasi yang signifikan dengan amaliyah yang dilakukan oleh para pendahulunya? Maka sekalian rahimakumullah, ketika panjenengan duduk-duduk kemudian berselancar secara pemikiran menjadi apa, jangan kita lupakan bahwa pasti ada korelasi dengan Mbah Bisri Mustafa ini. Itu memang beliau sebagai ulama yang tidak hanya secara lisaniah saja. Beliau ini terkenal sebagai singa podium. Jadi kalau sudah berada di podium, orang itu terkesima. Orang itu mau mengikuti dan kemudian tergerak untuk melakukan sebuah hal yang ingin beliau capai. Maka kita pun harus punya keunggulan di situ. Kadang banyak orang pintar, tetapi dia tidak mampu untuk mengejawantahkan pemikirannya sampai masuk ke dalam relung seseorang, bahkan sampai jadi muharrik, jadi penggerak. Lah ini yang perlu kita pahami. Maka lagi-lagi banyak para ulama yang berhasil itu karena beliau itu selain alim, beliau itu mampu menggerakkan masyarakatnya. Bagaimana ucapan dawuh yang disampaikan itu istilahnya muqtadul hal, sesuai situasi dan kondisi,
Dan kemudian apa yang disampaikan ini nanti kemudian akan masuk ke dalam relung hati, dan kemudian orang itu menyebabkan mau tidak mau harus ikut. Tidak ada pilihan lain. Nah ini. Kemudian yang kedua, Mbah Bisri Mustafa ini bukan hanya ulama biasa. Kita tahu bahwa kalau ulama itu ya pasti mondok, begitu oke? Ya, Mbah Bisri Mustafa ini ya pesantren. Yang itu memang salah satu hal yang ada di Jawa khususnya, sebagai seorang ulama itu ya paling tidak punya pesantren. Dan pesantrennya alhamdulillah sampai sekarang masih ada dan kembang. Ini menunjukkan apa? Keberkahan beliau muassis yang mendirikan. Jadi kalau sampai sekarang lembaga itu masih jaya dan selalu berkembang, makin berkembang, itu menunjukkan bahwa ada suatu mutiara keikhlasan yang sudah ditampilkan oleh muassis. Walaupun kadang-kadang muassis sudah begitu, tetapi penerusnya yang tidak bisa untuk melanjutkan estafet perjuangannya. Kemudian yang ketiga, menariknya, kenapa kita harus tadarus pemikiran Kiai Haji Bisri Mustafa di tengah suasana Ramadan? Teman-teman sahabat sekalian, selain beliau ini adalah sebagai ulama yang tentunya hafal yang namanya Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki dan seterusnya. Beliau ini ternyata juga sebagai ahli di dalam bidang siasah politik, politisi, organisatoris. Maka santri itu kalau kepingin sukses, jangan hanya sekedar ngaji. Kalau santri bisa faslun aihada faslun, utawi iki iku ono fasal, ya kan, misalkan, kemudian ditanya, itu mubtada'nya mana? Mubtada'nya makhdhuf. Dalilnya apa? Wa hadfu ma yu'lamu jaizun kama takulu zaidun ba'da akuma, itu biasa. Yo santri kudu ngono. Tetapi kalau kemudian ada nilai lebih, dan ini yang sudah ditorehkan oleh para ulama kita. Jadi ngaji iya, tetapi nggak sekedar ngaji. Beliau punya mindset yang luar biasa di dalam modernisasi pemikiran. Maka beliau ikut organisasi kan, di berbagai macam. Bahkan sampai beliau nanti menjadi anggota dewan. Tetapi harus betul-betul ini jadi pemikiran kita. Bagaimana para ulama zaman dulu ketika berkesempatan menjadi imam ala ra'iyah, maka tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh beliau, oleh mereka-mereka, para ulama yang duduk di dewan misalnya, manutun bil maslahah. Orientasinya bukan untuk pribadi individu, tapi limaslahatil ummah. Maka yang dilihat adalah yang duruna ilal rahmah, yang duruna ilal bi ainir rahmah. Jadi melihat kepada umat ini dengan pandangan-pandangan rahmat, maka suka membantu. Maka kemudian khairukum apa? Khairun nasuhum linnas. Dan inilah yang menjadi spirit perjuangan beliau hingga akhirnya maka kita melihat bahwa banyak di antara orang-orang yang berada di samping kanan beliau, termasuk saudara, termasuk keponakan, bisa menjadi memiliki amanah yang besar, tidak hanya di lingkup regional saja, tetapi sampai nasional. Ya, teman-teman, sahabat-sahabat, Mbah Bisri Mustafa, ya, ada banyak sekali kitab yang beliau tulis. Bahkan di dalam beberapa literatur itu dikatakan sampai 170-an. Walaupun ya kitabnya itu ya ada yang kecil, ada yang lumayan ya. Dulu kalau teman-teman sahabat sekalian sekolah madrasah itu banyak. Contoh, aku cilik di rumati, dening bapak ibu kang mati. Ya. Misalkan disusoni, ditulangi, nah iki disunati. Mula aku kudu taat maring wong tuwa kanthi hormat, sekolahku lan ngajiku diongkosi wong tuaku. Jadi
ada nuansa-nuansa Nusantara yang kemudian ditampilkan. Jadi beliau ini memang spesialis untuk masalah Jawa, gitu ya. Dan juga termasuk dari mulai kitab yang kecil sampai yang besar. Maka apapun itu bisa menjadi tulisan. Walaupun ada yang menarik. Ya, cuma iki ya engkau aja ditiru ya, makomnya beda. Jadi begini. Beliau itu terkenal menipu setan. Wah, ngeri. Iya gimana maksudnya? Ya kan, ngeprank ya. Jadi begini. Beliau itu banyak menulis kitab. Kenapa banyak menulis kitab? Memang sebetulnya ketika menulis kitab dan dicetak, itu nanti secara maisha dapat. Ya, dapat royalti, kira-kira begitu. Tetapi kemudian saat itu ya, ketika dapat seperti itu, alhamdulillah bisa untuk menghidupi bahkan tidak hanya keluarga, mungkin juga santri. Tetapi sampai banyak sekali ini kitabnya. Ya. Maka pernah itu kemudian mungkin ada yang bertanya, ini gimana untuk menjaga keikhlasan itu? Jadi begini ya, ya beliau itu di salah satu literatur yang kita baca itu, ya jadi memang kadang-kadang saya ya nipu setan. Maksudnya gimana ya? Gini loh, kita tuh ya kadang-kadang orientasinya itu memang fulus ya. Soalnya apa? Untuk menghidupin keluarga masalahnya kan. Maka saat kita nulis, ya sudah, setan biar ketipu, biar kita nulisnya mudah gitu ya. Ketika kita itu kan orientasinya seperti itu, maka setan itu wah, ini gak usah diganggu. Mergo iki apa? Orientasinya wis. Tetapi nanti setelah jadi, bismillahirrahmanirrahim, diikhlaskan lillahi ta'ala, lil ummah gitu. Jadi setannya kecangar. Waduh, ini aneh-aneh. Jadi setelah jadi kemudian niatnya itu sudah totalitas lillahi ta'ala. Maka setan sudah tidak bisa ganggu lagi kan karena udah jadi. Nanti kalau kalian buat skripsi mungkin begitu ya. Insya Allah tidak jadi-jadi ya. Nah, setannya dimanipulasi ya. Jadi ini guyonan ulama-ulama dulu. Oke, sahabat sekalian, jadi begini. Memang ya kadang kondisi kepepet ya. Itu kadang-kadang membuat kita itu berpikir menjadi luar biasa. Maka kadang-kadang ada momentum di mana diri panjenengan ini coba untuk diarahkan kepada kondisi yang terjepit. Karena apa? Orang kalau kepepet itu, dia akan mendahaya gunakan akal pikirannya untuk bagaimana keluar dari problematika yang ada. Lah kok sampai wis kepepet, kok orang berpikir untuk keluar dan dia PW nyaman saja, itu ya madesu ya toh? Perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan. Iki olaya mutu walaya yara mutu ngentak biaya kan, misalkan begitu. Harusnya dia berpikir untuk kemudian ya. Sama yang dilakukan oleh Mbak Bisri itu di dalam beberapa literatur. Kenapa beliau sampai produktif? Lah itu karena kepepet. Lah iki piye? Ya kan? Butuh untuk maisha dan seterusnya. Maka hal yang bisa dilakukan adalah ngarang kitab, ngarang buku. Ya sama dengan panjenengan nanti sebagai mahasiswa, sahabat sekalian, banyak lomba-lomba yang sudah disediakan. Baik itu di tingkat kampus, di tingkat regional, atau bahkan nasional, internasional. Orang-orang yang juara bukan berarti mereka punya talenta dari awal. Tetapi bagaimana mereka mau mengasah diri mereka, menemukan bakat mereka, yang kemudian diimplementasikan dalam ranah itu. Maka seperti gini, bakat itu seperti peso. Peso itu kalau dia itu takyang, diasah, insya Allah engkau jadi landep. Kalau dia landep, kok rak tahu diasah, maka dia jadi takyang. Nah ini. Maka teman-teman sekalian, beliau mengarang kitab dari mulai yang kecil, sedang, sampai kemudian ya serius juga. Di antaranya, magnum opus yang terkenal, itu adalah kitab Al-Ibris, tafsir Al-Ibris. Di mana tafsir ini dari juz 1 sampai juz 30. Istimewa. Yaitu lagi-lagi kalau teman-teman boleh jadi sudah banyak yang belajar itu pasti no Jawanya. Nah ini spesialisnya seperti itu. Maka kalian sebagai santri yang mahasiswa dan mahasiswa yang santri tidak boleh melupakan itu. Karena itu hasanah, local wisdom ya. Local wisdom yang harus dijaga. Nah, sahabat sekalian, kita
dekati dulu supaya sahabat-sahabat ini lebih tertarik, kira-kira begitu. Nanti kita akan bahas siapa sih beliau dan kemudian bagaimana fase-fase yang dilewati. Nah, magnum opus yang sangat terkenal di dunia pesantren, karya ulama Nusantara itu salah satunya adalah tafsir ditulis oleh Mbah Bisri Mustafa. Ini kalau sahabat sekalian itu lihat, sangat cerdas sekali. Ya. Membuat model tafsir yang seperti itu. Ada kalau kita lihat di tengahnya itu ayatnya kemudian diberi terjemah berupa makna gandul. Tetapi makna gandul kan kadang ada yang paham, ada yang tidak. Kemudian diterjemahkan di sampingnya. Nah ini. Dan ini kalau kita telusuri, ulama sekarang itu juga ada yang meniru model-model kreativitas yang itu. Dan ternyata pesantren itu besar banget kan. Saking besarnya, saking kayanya, ini ulama kontemporer ya, bukan ini ya. Itu masih muda, saking kayanya, karena produktif nulis kitab, karena kreatif. Itu sampai asistennya 4 Kang. Ya, punyai 1, punyai 2, punyai 3, punyai 4. Ya sekarang sih. Saking produktifnya ya, ya coba tiru ya, gue si jiwa durung ya. Nek wis niatan ngono iso-iso calonmu si dia ibunya anak-anak itu nanti mikir dia ya. Nah, sahabat sekalian ya. Jadi, loh, ini kreatif loh ya. Model begini kemudian laku keras dan sangat membantu oleh masyarakat. Dan sebetulnya ya sederhana tetapi kreatif gitu loh. Sahabat sekalian, jadi jumlah tafsir di Al-Quran itu kan banyak. Dari mulai yang dia itu ditulis bahasa-bahasa kekinian atau dengan bahasa daerah dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang sekarang ya mungkin kita kenal tafsir Al-Misbah itu. Profesor Quraisy Shihab ya, cukup lengkap juga. Lah zaman dulu, era-era dulu itu termasuk ini sebagai yang viral lah kira-kira begitu ya, tafsir Al-Ibris. Kemudian kalau di Indonesia ini ya banyak memiliki hasanah keislaman berupa tafsir. Contoh Hamka, Buya Hamka itu juga buat. Dan itu buatnya pas apa? Kepepet Mas. Daripada nganggur ngowoh nek nggone penjara kira-kira gitu ya. Ya seperti jenengan kan ya, itu buat apalah gitu. Buat misalnya kumpulan cerpen ataupun kumpulan apa, ya cobalah pemikiran tentang apa, Anda bab apa, Anda bab apa. Jadi buku di launching loh kan keren itu, istimewa kan, gitu loh. Nah, jadi memang hasanah yang ada di Nusantara itu banyak sekali, okay? Banyak sekali. Nah terkait dengan itu, sahabat-sahabat sekalian, okay? Kalau kita lihat ternyata salah satu yang menarik itu adalah tafsir Al-Ibris ya. Tafsir Al-Ibris karena dia ditulis dengan bahasa Jawa dan kemudian menggunakan pegon seterusnya. Dan yang cukup menarik itu kan harganya tidak mahal ya, karena yaitu terjangkau, murah ya. Ilmu itu sampai begitu ya, luar biasa. Nah, kita lihat dulu untuk memberikan gairah kita terkait dengan muallifnya nanti. Tafsir Al-Ibris, lima'rifati tafsiril Qur'anil Aziz bil lughatil Jawiyah. Jadi, tafsir Al-Ibris ini mengetahui terkait tafsir Al-Quran yang mulia, tetapi dengan local wisdom bil lughatil Jawiyah, dengan bahasa Jawa. Ta'lif Al-Fakir Kiai Bisri Mustafa Rembang. Jadi beliau ini dari Rembang, namanya adalah Kiai Bisri Mustafa. Walaupun nama kecilnya bukan itu. Jadi rata-rata kiai-kiai zaman dulu itu ciliane ora kuwi, tapi kok kadang berubah. Ya ora masalah. Itu kan, namanya dirubah ora apa-apa, ya kan? Nah, tafsir Al-Ibris ini merupakan tafsir yang disusun ulama Nusantara, Kiai Bisri Mustafa Rembang. Ini unik karena apa? Ditulis dengan bahasa Jawa pegon, terdiri atas 30 juz yang lengkap.
istimewanya tafsir ini mudah dipahami oleh orang Jawa. Sahabat sekalian, ya. Karakteristik dari tafsir Al-Ibris itu paling tidak bisa kita dekati dari 3 perspektif. Dari motif dibalik penyusunan, kenapa sampai menyusun itu, sampai 30 juz. Kemudian kenapa, bagaimana teknik penulisan tafsirnya. Kemudian juga metode tafsirnya. Nah, dari 3 hal itu nanti bisa kita breakdown, bisa kita bedah sampai dalam ya. Nah, sebelum itu tentu sahabat sekalian mungkin penasaran juga. Sebetulnya kok bisa sehebat itu ya? Beliau itu seperti apa dan gimana? Track record dan kemudian biografinya, kan kira-kira begitu ya? Iya. Karena kita itu kalau cinta terhadap ulama, maka kita akan membaca biografi ulama itu. Membaca biografi ulama seakan kita berguru kepada ulama itu walaupun beliau sudah tidak ada di depan kita. Nah, sahabat sekalian, Kiai Bisri Mustafa ini lahirnya di Rembang 31 Desember 1915. Meninggal 17 Februari 77, usianya sekitar 61 tahun. Kalau melihat ini, berarti betul ya, dawuhipun Kanjeng Nabi itu rata-rata nanti umatnya itu ya kisaran 60-an. Kalau Nabi 62, 63, maka beliau 61. Oke, belajar dengan piro. Piro aja toh. Iya, gak ngerti ya. Maka monggo jenengan duluan, kita kari nanti gak apa-apa. Atau dibalik kita nanti jenengan ya. Nah, beliau ini tokoh dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama, ya, yang terbesar bahkan tidak hanya di Indonesia, tetapi di dunia pengikutnya itu, baik itu secara struktural ataupun kultural. Nah, beliau ini merupakan satu di antara ulama Islam di Nusantara yang punya karya yang banyak ya. Beliau ini pengarang kitab tafsir Al-Ibris, tadi sudah kita sampaikan, yang sekitar tahun 60-an. Dengan jumlahnya, halamannya itu luar biasa, yaitu 2270. Wah, ini sangat istimewa sekali. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kok sampai bisa menulis setebal itu? Kan gitu. Dan ini perlu kemudian sahabat sekalian itu juga berpikir, nanti kira-kira kalau sahabat itu nulis skripsi, bisa tidak sampai kayak begitu? Nah. Ya, kadang-kadang baru berapa udah pusing. Iya, sudah lulus pora, sudah ijabsah pora ya. Nah, ada sampai 3 jilid yang besar. Banyak karya lain ya, tidak hanya mencakup bidang tafsir saja, tetapi ada tauhid, kemudian ada fikih, tasawuf, hadis, semuanya. Jadi multidisipliner. Kabeh ilmu ini dipelajari. Ini istimewanya. Maka sahabat sekalian juga begitu. Jangan hanya ahli di satu bidang saja, yang lain terus gak ngerti. Jangan. Yang lain itu juga harus dipelajari. Beliau ini lahir di Sawahan, ya, di Gang Palen di Rembang, semasa kanak-kanak, putra dari Haji Zainal Mustafa dan Ibu Aminah ini dulu itu namanya Mas Hadi. Ya. Tetapi akhirnya kemudian berubah menjadi Bisri. Maka di dalam salah satu literatur buku yang ditulis oleh Ahmad Zainal Huda misalnya, dengan judul buku Mutiara Pesantren Perjalanan Hikmah Kiai Haji Bisri Mustafa. Jadi dulu itu Kiai Bisri Mustafa ya sama seperti kita kebanyakan. Ya pernah ngono kuwi lho ya. Tapi masalahnya apa? Kalau beliau itu seperti itu hanya pas kecil, pas dewasa gede itu enggak. Lah kita keterusan ya. Sampai kuliah ya isih tetep ya. Penyakitnya kuwi ya, penyakit males isih wae. Bahkan nanti sampai sudah menikah ya dengan si dia ibunya anak-anak, sampai kemudian wis perang Badar melahirkan berapa kan kira-kira begitu. Saya males-malesan, kon kerja ya moh lah kuwi ya kan.
Nah, sahabat sekalian, ya. Dulu ya sempat begitu. Beliau itu malah sukanya itu keluar bekerja mencari uang ketimbang ngaji. Awalnya begitu, ya. Tetapi tidak berlangsung lama. Kenapa? Karena beliau akhirnya menekuni keilmuan di pesantren Kasingan Rembang. Ini terkenal. Jadi kalau Anda tanya ke mbah-mbahmu, pesantren Kasingan Rembang, itu pasti insya Allah kenal. Dan ini termasuk dulu gurunya dari Mbah Bisri Mustafa. Yang dulu diasuh namanya Kiai Khalil Harun. Ya, ini terkenal di Rembang. Selain mondok di Kasingan, beliau juga kemudian sempat mengaji di Jawa Timur, yaitu di Mbah Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Maka wajar saja jika kemudian banyak ulama yang meneruskan perjuangan Mbah Hasyim. Sebab apa? Dulu memang bergurunya kepada Mbah Hasyim. Maka sama dengan sahabat sekalian, dulu bergurunya kepada siapa, maka kesukaan gurunya, kalau ingin kita khidmah terhadap guru, adalah kita meneruskan perjuangan guru, minimal kita melanjutkan apa yang disenangi oleh guru. Gitu ya. Nah, sahabat sekalian, selain mondok di Kasingan, beliau itu juga sering, beliau mondok di Mbah Hasyim, kemudian juga di Mekah, ya, berguru kepada tahun 36 kepada Sayyid Bakir, Syekh Umar Hamdan Al-Maraghi, Syekh Maliki Al-Hasani, ya, Syekh Amin, Syekh Hasan Al-Masyad, ya. Syekh Maliki ini misalkan ini ayahnya Abu Ya Said Muhammad, ya, Alawi bin Al-Maliki itu. Dan kemudian kalau kita lihat di sini juga ada Syekh Hasan Al-Masyad. Syekh Hasan Al-Masyad ini adalah ulama yang termasuk beliau itu gurunya dari Syekh Muhammad Yasin Isa Al-Fadani. Kemudian si ayah mbahnya TGB itu, yang gubernur Nusa Tenggara Barat, itu juga berguru kepada Syekh Hasan Al-Masyad. Kemudian Abu Ya Said Muhammad Alawi Al-Malik Al-Hasani itu juga muridnya Syekh Al-Masyad. Syekh Al-Masyad membuat kitab namanya Is'afu Ahlil Iman. Ya, di dalam kitab itu juga diceritakan terkait dengan bagaimana puasa. Ya, jadi ulama-ulama dulu itu mendalam. Bahkan ada tahqiqnya, Mas. Jadi itu sekitar jumlah halamannya itu sekitar 127. Jadi kitabnya ada tahqiq catatan kakinya. Maka kemudian Syekh Al-Masyad, ya, gurunya Mbah Bisri Mustafa, itu pernah kemudian melakukan analisa terhadap hadis yang menyatakan bahwa nanti pahala itu akan diberikan langsung oleh Allah, yaitu terkait dengan pahala puasa. Wa ana ajazibihi. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kemudian bukankah semua ibadah itu pahalanya yang memberi Allah? Loh, lantas kok kemudian hadisnya itu menyebutkan nanti Allah yang akan memberi? Lah kan tidak perlu begitu, sudah otomatis kan gitu. Kan kayak terjadi kontradiktif. Tetapi beliau Syekh Al-Masyad itu di dalam tahqiqnya, catatan kakinya itu menjelaskan kenapa puasa kok identik dengan begitu? Karena yang namanya puasa ini ibadah yang memiliki karakteristik unggul dibanding yang lain. Walaupun sholat sangat unggul. Contoh. Ibadah puasa itu, kata Syekh Al-Masyad, guru dari Mbah Bisri Mustafa, keunggulannya contohnya apa? Orang itu tidak bisa mendeteksi apakah dia puasa betul atau tidak. Ya, seperti inilah kira-kira. Kita yang lemes-lemes sih udah mesti poso loh, ya. Terus kemudian yang tidak lemes itu dia tidak mesti tidak poso, gitu loh. Bisa jadi malah yang lemes itu yang tidak. Karena apa? Ibadah ini memang betul-betul berbeda karakternya dengan yang lain. Kalau sholat misalnya, orang bisa mengidentifikasi seseorang itu bukan sholat. Kalau orang sedekah, minimal orang yang diberi itu bisa mengidentifikasi bahwa orang tadi itu mengeluarkan harta untuk dibagikan kepada yang lain. Tapi kalau puasa tidak bisa. Karena apa? Durasi waktu melakukan ibadah puasanya sangat panjang. Siapa orang yang bisa mengikuti Anda dari mulai subuh sampai maghrib?
Kok kober-kober men ya? Ya mau tuh ya, kan begitu. Maka yang tahu adalah Anda dan Allah. Sudah cukup dua itu. Adik Anda aja enggak tahu. Ibu aja Anda enggak tahu. Nanti istri Anda, ibunya anak-anak enggak tahu. Walaupun Anda jam 3, ayo nang bangun ke kan, kita sahur ya. Kalau enggak mau kemudian disetel ke sel Aceh. Sahur, sahur. Yang itu loh. Tahu ya? Ono lagu nih, ada lagunya. Gimana lagunya? Bapak ya sih itu kira-kira ya. Nah itu kemudian tidak bisa diidentifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau sampaikan Al-Masad, gurunya Mbak Bisri Mustafa, bahwa puasa itu kan. Jadi kalau ibadah yang lain itu bisa terdefinisi terkait dengan pahalanya. Contoh, orang sholat itu 20 derajat, 7 derajat, 27 bisa wa isyarina darajah kalau dia itu sedang melakukan jamaah. Terdefinisi 27. Orang yang melakukan sedekah misalnya bisa dilibat gandakan sampai 700 karena ibarat padi itu yang menjadi sebanyak itu. Tetapi puasa kita tidak pernah menemukan literatur yang menyatakan bahwa nanti pahalanya itu sekian dalam bentuk nominal. Maka di dalam definisi matematika, kalau dia itu tidak terdefinisi, ya begini, tak terhingga, itu jumlah wakeh piro iso rak terhingga. Orang sampai kalkulator ini gak iso gitu loh. Jebol kalkulatornya. Saking waki, saking banyaknya yang tidak bisa mendefinisikan berapa. Oleh sebab itu, sahabat sekalian, maka puasa itu bahkan tidak dinominalkan dalam wujud nominal, tetapi liqa'i rabbi, puncak kenikmatan berupa ketemu dengan Allah, bersua dengan Allah dan ditemui oleh Allah. Karena orang yang dakhalal jannah belum tentu bisa ketemu Allah. Tapi orang yang ketemu Allah pasti dakhalal jannah. Nah, ini adalah puncak keistimewaannya itu malah itu gitu. Nah, ini adalah Syekh Al-Masyad, gurunya dari Mbah Bisri Mustafa. Kemudian Kiai Abdul Muhaimin ya. Bagi Kiai Mustafa, Kiai Khalil Halun ini tidak hanya menjadi guru tetapi akhirnya jadi mertua lah ini. Ya, kadang-kadang jenengan kok iso kebablasan ya toh. Awalnya jadi murid, jadi santri, ya Allah Gusti ya. Delalah Kiai ini duwe Gus, duwe ning, lirak-lirik maring sira ya toh. Dan jenengan delalah yo pinter, akhirnya dipek. Alhamdulillah. Cita-cita santri itu kan begitu ya. Ya Allah ya Rabbi, semoga nanti dipek mantu kiai ya Allah, ning sing cantik ya, kaya raya, anak tunggal. Pengennya ngono ya dah. Bar ngono dikon mulang ngaji ao lah kuwi ya. Maka memang harus kan. Tetapi kata kuncinya begini guys. Jadi saya ada banyak beberapa teman nih. Biasa dulu. Tapi akhirnya dipek mantu kiai. Bukan karena harta. Karena dia gak punya harta. Oh dia itu dulu sekolah mondok madrasah itu bicycle loh. Bicycle apa? Sepeda. Lah nek bicycle rusak bicycle kok. Coba. Pakai jalan kaki, gak apa-apa. Maka jadi diri sendiri aja. Yang penting keilmuan diperkuat. Nanti kiai itu, kamu kan gak mungkin berani ngelamar anak kiai, betul ya? Mundur teratur ya. Tetapi kalau misalkan kiaimu yang ngelamar kamu, lah ini istimewa. Kamu gimana Kang? Sudah punya calon belum? Ya Allah Mbah Yai, yang mau dengan saya siapa sih? Ojo ngono. Lah iki lho aku kok ya isen duwe turahan niki. Maksudnya pripun Yai? Kelo ning Aska ya kan misalkan. Lah iku kan dia ya rak terlalu cantik. Kalau nilai 1 sampai 10 ya paling nilainya 9 ya kan. Kan nggak terlalu cantik, masih cantik 9,5 ya memang ya. Tapi kok ya wis pol mentok tuh ya. Ya. Nggak terlalu pinter ya. Paling dia itu hanya hafid 30 juz. Tidak sampai 50 juz. Piye. Ya dia nggak terlalu pinter juga.
karena ini sebentar lagi mau lulus dari S2 IPB. Ya. Waduh. Wis cantik ya toh, pinter, sugih sisan kiai ini. Ngeluh ya. Akhirnya apa ditanya, piye Kang Muammar wis duwe calon apa dereng sinten lah ingkang kersa kalih kula. Ya wis ngene wae. Sampai tak kersake maksudnya pripun Yai? Oke lho, ninge ke. Sampean kita aku ya wis percaya kali sampean ya. Sampean ahli ngedit itu. Lah akhirnya apa? Ditembung kali kiai nggih. Gelem ya ngono. Lah pripun nggih nek dipaksa nggih boten nolak. Sing maksa sapa? Artinya apa? Ketika yang minta kiainya itu ya pasti gimana Kang? Nek minta kiainya itu Sendika dawuh. sendika dawuh ya apa meneh penak ngono kuwi ya. Anjir. Karek gas ya toh. Nah, tetapi kalau kita yang kemudian minta itu kita ya mohal ya toh. Amit sewu. Ngapunten ya. Sampai depan gerbangnya aja mundur teratur. Nah, ternyata kiai dulu itu biasa begitu juga. Ya kan? Malah ono sing kebablasan meneh. Ora dipek mantu ning dipek is. Lah kuwi ya. Jangan paham Kang. Ya ngono kuwi, ra apa-apa ra. Menikahi putrinya bernama Ma'rufah dikaruniai 8 anak. Nah, dulu itu kiai-kiai itu banyak ya anaknya ya. Ada Khalil, ada Mustafa, Adib, Faridah, Najihah, Labib, Nihayah, Atika dan seterusnya. Oke. Kiai Bisri Mustafa menikah lagi dengan Ummi Atiyah dan punya anak bernama Maimun. Jadi luar biasa ya. Nah, sahabat sekalian, terima kasih atas atensinya di dalam rangka untuk terus pemikiran pada kesempatan siang hari ini. Mohon maaf dari kami apabila ada salah dan khilaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah sampai ke penghujung acara pada siang hari ini. Terima kasih buat Pak Farhan atas penyampaian materinya. Sama-sama. Banyak pelajaran yang kita ambil pada tema hari ini yang membahas tentang Mbah Bisri Mustafa. Intinya gini, yang dapat saya ambil buat kita untuk pelajaran adalah bagaimana Mbah Bisri ini dalam mengarungi kehidupannya. Beliau sebagai sosok kiai, tapi dia ahli dalam bidang apapun. Sampai-sampai pernah menjadi anggota legislatif ya Pak. Seorang politisi, juga seorang orator pedagang juga. Sampai dijuluki kalau orator tadi sampai dijuluki Singapedium, Singapodium. Nah, itu sangat memotivasi untuk kita. Jadi kalau kita jadi santri itu, kalau kata priai-priai sepuh dulu, jadi santri ya sing peng-pengan ngoten. Jadi santri sing peng-pengan. Untuk motivasi juga itu kita kebanyakan kita ya, bukan dari golongan orang-orang besar, bukan golongan bangsawan, bukan golongan dari anak-anak kiai ataupun pedagang-pedagang kaya, tapi kita berusaha untuk mencetak sejarah baru. Kalau orang tua kita sudah punya sejarah, kita harus mempertahankan sejarah tersebut. Kalau orang tua kita punya sejarah jelek, kita harus merubah sejarah tersebut menjadi baik. Nah, kalau dari atasan kita belum punya sejarah, ya sebisa mungkin kita mencetak sejarah itu sendiri. Nah, baik. Terima kasih. Cukup untuk materi pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Pak Farhan karena sudah meluangkan waktu untuk mengisi materi pada siang hari ini. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.